yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Apa yang terjadi sekarang itu boleh jadi citra yang negatif. Nah, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramatamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan tentang Habib hari ini di Indonesia banyak yang meragukan. Banyak juga yang mengajak debat tes ilmiah tentang keturunan Muhammad SAW dari awaliyin yang ada di Indonesia. Bahkan pada akhirnya puncaknya adalah mengajak untuk tes DNA keturunan Habib Indonesia. Apakah benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW? Untuk itu mari kita lihat uraian dari Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang fenomena Habib hari ini. Kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang Ratu-Ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah, ahlal bait, ada istilah al-qurba, kerabat dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada. Di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu Anda miliki pula. Nah, tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu shalih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Nah, jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Nah, kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya. Ya kan? Dari sini kemudian ada orang-orang termasuk di Indonesia ini ada garis keturunannya dan itu terpelihara sampai sekarang, Bi? Sampai sekarang terpelihara. Ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Jadi tapi konsekuensinya apa, sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Ya, menurut sebuah sumber memang yang saya katakan tadi teman-teman,
Imam Muhajir hijrah dari Irak menuju ke Yaman atau Hadramaut karena sudah timbul kekacauan di Irak. Untuk menyelamatkan akidah dan anak cucu, maka pindahlah ke Hadramaut Yaman. Karena di sana sudah ada kekacauan, di mana masyarakat didorong untuk tidak mempercayai pemerintah yang sah seperti itu. Jadi sumber ini saya dapatkan dari beberapa tempat. Untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Nah, jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami, penghormatannya. Ini saudara ibu kami. Di sini mereka kawin, di sini lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi boleh jadi citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Karena ya yang pertama ya garis keturunan itu ada, ya tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Tidak, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah-tamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Anak ingat Abi Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu, karena itu berdampak negatif buruk. Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi, ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang, karena yang mengislamkan itu Tuhan, Allah. Inna kata liman ahbab, engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini yang mengislamkan Tuhan. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai itu. Fungsinya adalah teladan. Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Sayyidina Umar berkata, saya lebih senang menjadikan gembira keluarga Nabi daripada keluarga. Karena itulah tanda terima kasih kita. Nah, tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kan dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Ya kan?
Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi? Udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Nana boleh, tapi Nana kalau jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita, dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Tapi kalau ada yang nanya garis keturunan Abi cerita juga dong di Syihab. Apa itu? Abi Habib Abdurrahman sebelumnya kan semuanya kan dari Hadramut. Ya. Nana pernah cerita sih sebetulnya waktu itu ketika diwawancara, cuma kayaknya Abi aja yang cerita. Abi cerita garis keturunan. Iya, kita, tapi jangan lupa Abi sebagaimana bangga dalam hati dengan garis keturunan ke Sayyidina Ali, Abi juga bangga dengan garis keturunan dari ibu Abi yang dari Bugis. Dan kita harus begitu dong. Ya kan? Yang lain di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raja dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Diponegoro mungkin. Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syihab. Syihab itu. Syihab ya Imam Bonjol. Ya kan, tapi tidak menonjol sebagai Habib, sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Itu pejuang. Apa namanya? Sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak, tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Sudah dijelaskan secara gamblang oleh Habib Quraisy Shihab. Beliau adalah Habib yang mana memang tidak mau disematkan Habib karena merasa belum mencintai. Dan panggilan Habib pun bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Jadi jelas tujuan dari zuriat Rasulullah itu mempunyai tugas sebenarnya untuk menyebarkan akhlak, ya, toleransi sebagaimana yang sudah diajarkan oleh datuknya, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Saya kira sudah sangat gamblang sekali apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, teman-teman. Ya, kita mengambil hikmah, ya, mengambil benang merah dari apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.